Zen ini anak saya sebetulnya. Saya intro dulu, Bu. Iya. Biar Ibu nggak tegang, karena soalnya habis pada ngelap mata semua. Iya. Dia anak saya, dia masih bocah, saya masih gadis, ngajinya sama saya. Nah, dia udah punya anak, saya udah begini nenek. Ya, jadi saya udah punya cucu berarti. Iya, dulu masih kan banyak tuh anak-anak. Dulu saya juga masih di sini, masih gadis, habis maghrib tuh. Lumayan dah anak-anak pada belajar ikro gitu. Sampai meja pecah satu, hordeng putus, kelas udah berapa biji. Sekarang nenek-nenek Ya, karena diajarin di dalam nggak ada taklim kan di ibu saya itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ditanya ke bawah? Enggak, jangan di ini. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat Lagi tausiah jamaah. wa ala alihi wa sahbihi zadathumul hasanat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi mushafi kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti ibrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Komar, saya kenal. Ya, saya kagak dapat bocoran soalnya nama. Tarmono. Bapak Tarmono. Saya kenalnya Bapak Komar. Oh iya ya, Komar. Teriring doa, semoga Bapak Tarmono beserta keluarga besar beliau, anak, cucu, mantunya, semoga senantiasa dalam lindungan dan dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, dilimpahkan keselamatan, ini wad dunya wal akhirah. Terkhusus kepada para ibu-ibu asatidah, ialah Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Damroh, Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Maseni, Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Dimroh, Al-Mukarramah Uftinal Kiram Kanda Ustadzah Maimunah, Kanda Ustadzah Lilis Musrihah. Ibu yang punya wilayah ialah Ibu RT, Ibu Dede. Ibu-ibu yang di dalam banget, yang di dalam sini, di luar sama di luar banget, semuanya. Insya Allah yang di luar tuh pahalanya banyak kan. Amin. Kita kepanasan. Skincare aman, Bu? Aman. Enggak. Mudah-mudahan kesemuanya tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang menjelang sore kita masih dapat hadir, berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah guna memenuhi undangan dari Sahibul Bait dalam rangka haul orang tuanya. Mudah-mudahan kumpul kita semua di majlis yang mubarakah ini membawa doa yang mustajabah. Khusus kepada yang dihaulkan ialah orang tua dari Sahibul Bait, selalu Allah muliakan di dalam kuburnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah berikan tempat termulia ialah radhah min riyadil jannah. Salawat ma'assalam kita limpah curahkan kepada manusia pilihan, Nabi dan Rasul akhir zaman ialah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya yang mulia.
Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang berbahagia, berbicara mengenai haul tentu ada hubungannya dengan kematian. Ibu nggak ngapa-ngapa, siang-siang saya ngomongin mati. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu? Iya. Masalah mati. Kalau orang bilang mati itu katanya nggak sopan, jangan mati. Kalau orang mah, orang itu meninggal. Ya Bu? Padahal itu kalimat yang benar. Mati itu dari bahasa Arab. Jadi orang mati, benar. Iya, hewan mati. Lah jangan disalahin. Dua-duanya mati. Cuma memang kalau di Indonesia ini mati itu banyak istilah yang berbeda. Kalau orang-orang biasa mati. Kalau guru-guru, ulama-ulama wafat. Pahlawan bela negara gugur. Terus apa lagi Bu? Orang kecelakaan tewas. Ya nggak Bu? Iya. Ada apa namanya, ayam kelindes mobil tewas. Iya ada. Jadi punya istilah banyak dan berbeda-beda. Dan kita jangan salah nempatin. Ya Bu ya? Hati-hati dalam penempatan kata-kata. Baik, kembali lagi ke mati. Mati itu apa Ibu? Mati itu adalah inqita'ur ruh anil jasad. Terpisahnya ruh dari jasad. Jasadnya ada, ruhnya udah nggak ada. Mati. Istilah anak sekarang metong. Metong. Sudah jasad doang, tidak ada ruh, itu mati. Maka di situ mulai fardu kifayah di atas kita. Disolatkan, dimandikan, dibawa ke dalam kubur. Sudah, kita sudah tidak berdaya apa-apa. Maka kita datang ke haul ini untuk mengingat mati. Karena mati hakikatnya semua akan mengalami. Hanya masalah waktu saja. Karena mati adalah perpindahan yang paling abadi. Pulang kampung yang abadi. Kita pulang kampung pasti butuh menyiapkan bekal yang banyak. Dari sini ke Jawa Ibu pulang, repot kagak? Repot. Belum ongkos, belum buat nanti di sana hidup, belum terbagi-bagi namanya dari Jakarta ya Bu? Iya. Iya, namanya bersyukur kita habis merantau. Belum nanti balik, ongkos lagi ya buat nenek-nenek, buat Pak Le, Bule, Pak De, Bude. Iya Bu, sarang dikit biar kebagian. Belum balik lagi, mikirin lagi oleh-oleh buat tetangga. Banyak yang kita siapkan. Itu pulang kampung yang nanti akan Ibu balik lagi. Apalagi pulang kampung dalam keabadian, kagak ada balik-balik lagi. Maka di situ kita dituntut untuk repot. Siapin bekal dan amal kita. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ayo banyakin bekal kalian di dunia. Sebaik-baik bekal kamu di dunia adalah takwa. Maka dalam persiapan kematian kita banyak sekali bekal dan amalan-amalan yang harus kita persiapkan. Karena begitu malaikat Israel datang, dia tidak lihat kesiapan seseorang. Pokoknya hari ini, tanggal ini, itu yang namanya dia harus sudah pulang. Habis masa kontraknya di dunia. Siap Bu? Siap nggak siap? Dengan mati berani banget, jangan. Takut banget, Jangan. Hakikatnya kita sedang berdiri di dalam antrian Bu, baris. Noh, di sana no gerbang kematian kita. Ibu berani banget. Ibu nyelag antrian. Lah, SK-nya belum turun, nggak dipanggil. Begitupun Ibu takut, pindah paling belakang. Lah, Duluan ya. dicomot juga.
udah waktunya nggak bisa maju, nggak bisa makanya tadi ayatnya kita aja luhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Udah datang waktunya maju kagak bisa, mundur nggak bisa. Iya, dan mati itu 3, Bu. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Bagaimana kita mati? Nah, semuanya wallahu a'lam. Maka tugas kita sebagai hamba hanya membanyakkan bekal kita. Karena ketika kita kembali ke akhirat adalah amal kita yang diperhitungkan. Ketika di dunia seseorang mulia dengan hartanya, mulia dengan kecantikannya, mulia dengan ilmunya, tapi ketika dia pulang ke akhirat yang mulia adalah amal dan takwanya. Dalam satu makalah, izzudunya bilman, kemuliaan seseorang itu dengan hartanya. Orang mulia karena harta, orang kaya lewat gelangnya udah kedengeran, roncong. Mulia dia, omongannya didengar lah, dia punya duit. Tapi coba orang-orang yang terbatas misalnya, dia ingin membuktikan kebenaran aja susah. Sendiri apa sih lu? Sana sana. Siapa lu? Ya nggak, kita nggak punya power. Iya, yang mulia itu yang punya harta. Tapi wa izzul akhirah, kemuliaan akhirat bisolihil amal, dengan amal yang soleh. Itu yang jadi teman kita dalam keabadian kita di alam akhirat. Maka nanti begitu malaikat Israel sudah turun SK-nya. Nih, Po'od. Iya. Turun SK-nya, sana pergi. Udah jatuh tempo dia. Datang tuh, sekonyong malaikat siapa, Bu? Israel. Dia tidak langsung main cabut aja kagak, Bu. Malaikat Israel nyabut kita dari 5 rongga kita, 5 anggota tubuh kita. Mau cabut nyawa kita tuh, Bu. Nggak sekonyong langsung, misalnya gemes banget nih sama dia nih. Gemes banget ini. Datang dulu malaikat Israel dari mulut. Assalamualaikum ya fulanah. Saya nih udah punya SK dari Azza wa Jalla, hari ini tutup usia kamu di dunia. Saya mau cabut. Saya cabut dari mulut dulu. Sudah tuh, sudah pasrah kan Ibu? Apalagi kalau orang yang sudah dalam keadaan sakit, sudah tiada daya dan upaya. Saya cabut dari mulut. Pelan, reset, bismillah. Kagak dapet. Mulut menolak dicabut nyawanya. Apa kata mulut? La sabila laka, kagak bisa malaikat Israel. Lah kagak bisa, ngapa? Ini mulut kemarin dia lagi sehat, mulutnya buat zikri wat tilawah, buat banyakin zikir, buat banyakin tilawah. Tiap hari rajin banget zikir, nyebut nama Allah. Kiaman wa qu'udan, dia duduk, dia berdiri, dia berbaring, ingat sama Allah. Kata Allah, fadkuruni adkurkum, kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat kepada kamu. Kadang-kadang hambanya ingat sama Allah kalau lagi susah. Iya. Dan senang mah lupa. Jangan kata sama Allah, sama tetangga aja sok kenal. Iya, zikir. Mulut, nih maaf kalau emak perempuan, kan mulutnya 2. Iya. Kumpul dah di Banginan sana teman saya. Banginan. Dateng seorang, dateng lagi empoan lo. No, lihat Bohong ya. orang pulang ya, tapi Iya. itu masa gede banget. Nimbrung dah. Itu kadang kan pakai kode duluan, Bu. Iya. Nih, kalau perempuan, Bu, yang pertama apa? Sikut. Iya. Iya. Sikut. Habis sikut mulutnya. Ini kode Mulai ke mata. Pengalaman banget ya. Habis itu mulai dah
dikit repot udah connect aja itu. Ya, emang itu perempuan begitu. Kagak di sini kagak suruh kampungan saya. Iya. Di sini mah nggak beda. Iya tuh makanya apa? Zikir dan tilawah kagak dapet, nyawanya diambil sama malaikat Israil. Bingung malaikat Israil lah, kagak dapet lewat mulut. Saya pindah ke bawah dah. Saya cabut dari kaki nih, dapet nih. Dicabut sama malaikat Israil lagi-lagi. Kaki berkata, la sabila laka, nggak dapat. Hei Israil, kenapa? Ini kaki, kemarin dia sehat, dia hidup, yamshi bil jamaah, jalan, datang berombong-rombong ke taklim, ke masjid, ke majelis-majelis zikir. Tuh Bu, maka kaki bersaksi. Ketika datang Israil, la sabila laka, nggak bisa hei Israil nyabut dari kaki. Mulai dah tuh keringat dingin tuh malaikat dua kagak dapat. Bagaimana ini ntar kagak ada setoran ini. Pindah dia kemana? Mata ke atas lagi Bu. Tapi lagi-lagi sebelum dicabut mata sudah menolak. La sabila laka, nggak bisa hei Israil nyabut dari mata. Kenapa dengan matanya? Mata ini kemarin dia sehat. Buat apa? Lin nazaril mushaf, buat ngelihat mushaf. Apa mushaf Bu? Quran. Bukan dilihat doang, tapi dibaca dan diamalkan. Tuh fungsinya mata, untuk melihat yang baik-baik. Lihat ciptaan Allah begitu banyak dan indah, seraya dia mengucap syukur alhamdulillah. Lihat para ulama, wajah-wajah ulama. Kita tabaruk ambil berkah dari ulama. Maka itu akan berpulang kepada kita kebaikan-kebaikan. Dan mata bersaksi, la sabila laka, nggak bisa hei Israil ngambil dari mata. Bingung lagi Bu. Nih. Udah berapa Bu? 3. Udah 3 kagak dapat roh. Pindah lagi kemana yang belum? Kuping. Aku ambil dari kuping, mesti dapat. Tapi lagi-lagi kuping berkata, la sabila laka, nggak bisa hei Israil nyabut dari kuping. Kenapa dengan kupingnya? Ini orang kemarin dia hidup, dia sehat. Kupingnya untuk yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Dia kupingnya dipakai untuk mendengar yang baik-baik, mendengar nasihat-nasihat, mendengar bacaan-bacaan Quran, murattal, sholawat. Fayattabi'una ahsana, dia ikutin kebaikan-kebaikan yang dia dengar. Kadang-kadang kita dengar ya Bu, dengar Ustadz ngomong begini, guru ngomong begini, tapi mah ongkoh baik. Sudah dengar, sudah tahu, ya udah, ntar mah bagaimana aja, belakangan, urusan belakangan, Bu ya. Tuh, tapi kalau yang orang soleh yang diambil nyawanya, kenapa itu dia menolak ruhnya? Karena dia mendengar kebaikan dan dia amalkan kebaikan yang dia dengar. Maka nggak dapat Bu malaikat Israil. Bingung, malaikat Israil sudah 4 kagak dapat Bu. Terancam nih saya turun SP 1. Pindah kemana Bu yang belum? Tangan. Ya Bu? Iya. Tangan belum diambil. Dia udah ketar-ketir, jangan-jangan gagal lagi. Kalau tangan harus dapat. Karena sejatinya orang ngapa-ngapain pakai tangan. Baik buruknya seseorang nih, tangan ini. Tapi apa Bu? Kata tangan, la sabila laka, hei, gak bisa malaikat Israil. Kenapa? Ini tangan lis sodakoh. Tangannya sering bersodakoh, nolongin orang yang susah, bantuin orang yang membutuhkan pertolongan. Murah dia punya tangan. Maka tangan bersaksi.
Tapi asal ikhlas kita nolongin orang. Ya Bu, tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Jangan tahu, jangan habis sedekah update status. Nah itu angus, tidak dapat apa-apa kita. Tapi kalau tangan orang yang diambil nyawanya, yang tidak dapat ruhnya itu, dia li sodakoh, sodakohnya ikhlas, sirran wa alaniyah. Dia dalam keadaan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, kagak ada yang tahu. Gak pengen namanya dipuja-puji, gak pengen disiar-siarin, semuanya mardotillah.